Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Suara KPK TV. Kita kali ini kebetulan ada 5 narasumber. Yang pertama, pakar ilmu komunikasi dan budaya, Dr. Haji Andi Budi atau sering dikenal dengan Gus Andi. Yang kedua, pengamat politik dan kebijakan publik bersama Muhammad Ohio Sinapoi MPA. Kemudian ada Mas Samsul juga dari media, ada Mbah Rio Kanjeng Raden Tumenggung Rio Hardoyo. Nah, samping saya ini yang kritis tentang budaya karena praktisi budaya. Beliau Kanjeng Pangeran Haryo Metarum atau Wakil Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara. Selamat malam. Kali ini kita mendiskusikan terkait ada satu statement oleh salah satu petinggi organisasi yang menyampaikan terkait masalah dana haji yang tidak mampu tidak usah berangkat haji. Gitu ya, Bang Oya. Nah, ini sangat-sangat kontraproduktif. Nah, untuk mensikapi ini, narasi-narasi statement yang dibangun terkesan merugikan atau mengabaikan kepentingan jamaah, calon-calon jamaah haji, mari kita coba meminta pendapat tanpa memberikan justifikasi kepada siapapun, tapi ini memberikan edukasi. Kita pertama dengan Bang Oyo, pakar politik ini, pengamat politik ini. Dengan adanya statement yang tidak bisa atau tidak mampu mengikuti harga, lebih baik tidak naik haji. 5 menit, monggo Bang Oyo. Saya teringat seorang filosof mengatakan begini, jika Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dari sebuah permasalahan besar, maka lebih baik Anda diam. Ini sebenarnya juga kata-kata ini bagus sebenarnya. Kalau pernyataan seorang pejabat publik ya, tokoh masyarakat itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan besar atau hanya sekedar bunyi, itu lebih baik diam gitu loh. Karena pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan atas dasar pengetahuan yang sempurna terkait dengan sebuah permasalahan itu akan mengakibatkan misinterpretasi yang akan nanti menyebabkan orang nanti akan menghubungkan dengan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya, atau juga kemungkinan besar ya dia akan mendapatkan balasan gitu loh terkait dengan sebuah pernyataan publik yang melibatkan orang banyak dalam sebuah konteks ya, apalagi ini konteksnya haji. Haji ini kan adalah sebuah aktivitas yang siapapun yang akan berangkat tahun ini, sekali lagi siapapun yang berangkat tahun ini, mereka lah yang sudah menabung 20 tahun lalu. Jangan tiba-tiba kita itu datang membawa sebuah pesan bahwasanya karena haji itu adalah di dalam nas Al-Quran dikatakan man istata'a alaihim, itu bukan berarti bukan karena ketidakmampuan dia. Buktinya dia sudah mampu menabung sejak 20 tahun yang lalu. Akhir tidak jadi berangkat, hanya kejadian tahun ini tiba-tiba ada kenaikan haji yang diumumkan oleh pemerintah dalam hal ini penyelenggara yang terlalu naik begitu, yang terlalu naik berlebih gitu, sehingga untuk menutupi kekurangan itu adalah sesuatu yang sangat mustahil dalam waktu cepat. Apalagi ditambah profiling orang yang akan naik haji ini kan bukan orang kaya yang dalam artian mereka mampu tapi tidak punya uang yang siap untuk siap kala itu gitu loh. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan pendapat ataupun narasi-narasi pejabat publik jangan kalau memang tidak menyelesaikan masalah jangan bicara. Karena ini akan mengakibatkan sebuah kalau kita sebenarnya misinterpretasi itu sama dengan orang menzolimi. Kita menzolimi orang. Tidak sadarkah kita kalau seandainya kita yang ada di dalam atau si pejabat publik itu ada dalam posisi orang yang harus berangkat haji, apa yang harus dilakukan? Sementara dia sudah siap, mungkin sudah
sudah sholawatan, apa sudah syukuran di rumahnya, tiba-tiba ada pernyataan yang menyakitkan gitu loh. Nggak bisa, ini menurut saya ini tidak bijak ya. Pendapat seperti demikian itu tidak bijak. Sekali lagi, harus kita coba-coba kita memperhatikan apa yang kita ucap, bukan hanya sekedar bunyi ini. Ini bukan fatwa loh. Siapa sih yang mengucapkan itu? Apakah itu fatwa? Apakah itu himbauan? Apakah itu karena sebuah positioning yang diambil oleh orang itu, dia merasa besar, sehingga apa yang akan diucapkan itu menjadi dasar untuk tidak melakukan sesuatu yang besar? Tidak boleh itu. Salah itu. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu adalah seorang mufti. Tapi kalau hanya seorang ketua ataupun pemimpin atau semua yang tidak ada kaitannya dengan sebuah tindakan agama, tolong harus di ini ya. Kalau perlu dibahasul masail kan gitu loh. Bagaimana sih? Ini bukan pernyataan kamu mau beli pisang apa? Oh saya nggak mau. Oh kalau nggak ada duit nggak usah beli, kan bukan begitu. Jadi ini adalah pernyataan yang sebenarnya lucu-lucuan, terkesan tidak punya dasar, dan ya menurut saya, mohon maaf, ini tidak bijak. Pernyataan itu dianggap aja pernyataan yang menghina. Bukan pernyataan menghina, ini pernyataan zolim ini. Zolim ini, artinya zolim itu ya saya nggak ngerti ya. Artinya kalau orang zolim terhadap orang lain ya saya nggak ngerti. Pertama ini adalah pembodohan terhadap orang yang dilakukan, yang dinyatakan itu. Kedua ini adalah tidak baik untuk pendidikan publik gitu loh. Hati-hati bicara, ini kan direkam kamera, dilihat orang gitu loh. Ada pernyataan yang menyakitkan, tidak sesuai dengan perasaan atau tidak memiliki empatik yang kuat terhadap sebuah permasalahan kekinian. Itu bukan tokoh masyarakat atau publik. Itu ya kalau bukan pejabat publik kita masih paham ya. Tapi kalau pejabat publik gitu loh, aduh ini saya nggak ngerti bagaimana cara menerjemahkan gitu. Konteks etiknya itu bagaimana? Nah, itu kira-kira. Seperti yang video sebelumnya, ini kan banyak nih netizen yang memberikan banyak komentar bahwa ada yang nabung sekian tahun dan banyak yang pada akhirnya kebingungan harus mengikuti harga yang baru atau kenaikan harga ini. Ini apa yang menurut Bang Ohyo ini tentang masalah solusinya bagaimana? Solusinya jangan naikkan. Jadi tidak ada cerita, tidak usah kita bicara panjang gitu loh. Jemaah haji yang akan berangkat tahun ini adalah mereka yang menabung 20 tahun yang lalu. Mana nilai manfaat dari uang yang dia tabung? Dan saya ingatkan loh, tidak ada alasan untuk menaikkan dalam waktu yang sangat besar begitu gitu loh. Ini negara yang menyelenggarakan haji. Coba biro, coba tour and traveling, ini negara loh, pasti ada solusi. Tidak boleh dia tidak berpikir, oh ya, saya karena ini karena negara saya boleh meminta, yuk bayar supaya saya naikkan haji. Tidak boleh. Karena negara pelaksananya, penyelenggaranya, maka negara harus memberikan solusi, bukan memberikan beban kepada jemaah haji yang akan datang, ya jemaah haji hari ini gitu loh. Dan ini ada salah satu pimpinan Komisi 8 DPR RI yang secara eksplisit menyampaikan bila perlu BPH dibubarkan. Itu gimana itu? Apa yang dibubarkan? BPH apa Pak? BPKH. Sebenarnya permasalahan bukan ada di BPKH, ini permasalahan ada di penyelenggara haji. Yaitu adalah Kementerian Agama, dibawa oleh Dirjen Haji dan Umroh yang menunjuk Badan Misi Haji Indonesia untuk melaksanakan ini yang kalau perlu itu yang dibubarkan. Kementerian Agama nggak usah ngurusi haji, kasih ke Badan Haji Indonesia yang kira-kira lembaga ini dibentuk oleh pemerintah yang sifatnya juga menyelenggarakan, nanti diawasi. Karena sekarang ini Kementerian Agama adalah regulator, dia yang membuat undang-undangnya, terus operatornya ya dia juga. Artinya suka-suka dia mau naikin hari ini, besok 10, 20, 30 itu nggak boleh gitu loh. BPKH ini cuma juru bayar sebenarnya ini. Nah ini yang saya nggak ngerti sebenarnya apa sih kerjanya Kementerian Agama kalau hanya sekedar menaikkan dengan begitu gampang, berarti kan nggak kerja nih. Dia tidak memikirkan masa depan dari sebuah pengelolaan haji atau pemberangkatan haji ini. Jadi ini sebenarnya ini tidak bagus ini adalah salah satu contoh penyelenggaraan negara yang tidak mengikuti aturan-aturan kebijakan publik. Itu kira-kira. Oke. Jadi ada satu statement dari oknum atau mungkin pejabat publik seperti yang disampaikan tadi, yang tidak mampu tidak usah berangkat haji.
Nah ini menurut pakar komunikasi nih sebelum masuk ke budaya, ke jurnalistik, ini pakar komunikasi ini apakah ada satu miskomunikasi atau kekurang fahaman atau ketidakfahaman pejabat ini tentang bagaimana mengelola haji? Monggo, Gus Andi. Ya. Terima kasih Mas Imam. Jadi kalau kemarin saya sempat sampaikan ada teori dramaturgi, itu adalah cermin dari statement dalam kapasitas di panggung depan ya, front stage. Artinya otoritas atau pejabat publik atau elit politik yang menyampaikan di ruang publik dalam sebuah momen-momen tertentu ini masih bersifat retorika dan belum final, maka dinamakan berbicara di panggung depan ya. Itu teori dramaturgi dan masih menunggu proses-proses di panggung belakang ya, backstage-nya. Di situ terjadi negosiasi, permusyawaratan, pembicaraan antar stakeholder dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, ini ada sisi lain lagi, ada teori komunikasi yang saya angkat lagi ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tentang kontroversi naiknya ongkos naik haji ini ya. Itu saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman kami yang ada di Komisi 8 ya, melalui rapat dengan pendapat dan sebagainya. Itu kita bisa gunakan teori dari filsuf Prancis yang terkenal, Derrida ya, seorang filsuf yang hebat. Tokoh ini namanya Derrida dengan teori dekonstruksi namanya. Nah, teman-teman Komisi 8 ini melakukan aplikasi dari teori dekonstruksi ini adalah membongkar beberapa data yang terkait dengan komponen-komponen biaya haji yang disusun oleh otoritas ya yang menyelenggarakan haji ini. Kenapa ada nilai yang sebegitu tingginya naiknya ini? Nah, ternyata kalau dibandingkan dengan beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan tahun lalu, ada sedikit pergeseran yang terjadi kenaikan itu. Yang kedua, mungkin teman-teman yang ada di Komisi 8 ini dengan adanya media sosial yang sudah berkembang luas ini menjadi pintu masuk jembatan aspirasi masyarakat yang mau tidak mau ada semacam tanggung jawab moral untuk melakukan cross check. Karena seperti yang disampaikan ada salah satu dari wakil rakyat kita di Komisi 8 itu, bahwa tahun 2022 kemarin saat haji dilakukan pasca pandemi yang masih ada sedikit di era pandemi, maka mendapatkan kuota 50% dari biasanya Indonesia itu tetap memberangkatkan haji. Dan di situ beliau-beliau yang ada di Komisi 8 belum lakukan cross check seperti ini, yang tentu tidak tahu apakah poin-poin atau komponen-komponen haji waktu itu masuk akal atau tidak. Saya kira ada tim lain yang akan melakukan cross check itu. Namun yang sekarang dengan teori dekonstruksinya Derrida ini menjadi pisau pintu masuk untuk membongkar dan mengefisiensikan biaya haji itu supaya tidak naik begitu tajam. Kalaupun mau politikal pemerintah ya, otoritas, tidak naik pun saya kira bisa terlaksana. Jamaah haji yang 70% masyarakat menengah ke bawah itu yang penting berangkat haji. Fasilitasnya mau dikurangi seperti apapun, yang penting rukun hajinya terlaksana,
beliau bisa di Padang Arafat pada tanggal 9 Zulhijjah itu sudah merupakan barokah dan cita-cita yang sudah diimpikan menjadi haji yang mabrur itu. Nah, komponen-komponen apa itu ya? Otoritas lain seperti pesawat ya, bagaimana harus ditekan, masa segitu tingginya. Kedua, mungkin pemondokan, mungkin soal catering ya. Masyarakat kita itu justru kadang-kadang menikmati makanan yang dibawa sendiri, yang dimasak sendiri, diolah sendiri. Kadang-kadang makan itu juga tidak 3 kali sehari ya, karena masyarakat kita ini yang ada di Mekah itu tentu lebih mempertebal ibadahnya, bisa-bisa ada yang puasa ya, Senin Kamis atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Nah, ada komponen-komponen lain yang tidak perlu dimasukkan, dibebankan jamaah, seperti terkait dengan fasilitas mobil dan sebagainya, itu kan menjadi tanggung jawab kementerian ya. Jadi artinya harus ada efisiensi dan kemauan pemerintah untuk membantu mempermudah, meringankan jamaah supaya terlaksana rukun Islamnya. Nah, ini kewajiban pemerintah, bukan kewajiban jamaah itu. Ya, jamaah itu tidak akan bisa menjadi haji kalau tidak difasilitasi pemerintah. Karena semua yang terkait dengan masalah administrasi, biaya visa dan sebagainya kan pemerintah ini. Terus pernyataan yang itu, kalau tidak mampu nggak usah naik haji, itu menurut Gus Yadi pernyataan yang bijak atau pernyataan yang gimana nih oleh salah satu organisasi ini, Gus? Dalam dimensi hermeneutika ya, bahasa yang tersirat itu memang terkesan seperti ada klaster ya. Klaster itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ini memang ada yang mampu naik haji dengan berapapun ongkosnya dan sebagainya. Tapi konteks jamaah haji yang reguler yang dilakukan oleh pemerintah ini kan masyarakat yang menengah ke bawah, yang beliau nabung sedikit demi sedikit, kemudian dia jual ladangnya, kadang-kadang jual rumah atau ikut arisan dan sebagainya. Nah, jaga ke berangkat atau jaga no atau berharap berangkat saja, itu mereka sudah harus menabung lagi untuk mempersiapkan diri dalam rangka ada ritual-ritual, prosesi-prosesi yang biasanya dilakukan. Yang pertama, misalnya dia syukuran, kemudian dia ngundang tetangga kiri kanan untuk meminta doa keselamatan, terus juga menyiapkan uang saku setidaknya untuk hidup tambahan atau mempermudah dia mendapatkan oleh-oleh dan sebagainya supaya bisa diberikan sanak saudara. Ada syukuran lagi, dan ini berkembang tradisi masyarakat di bawah ini sangat bagus. Karena apa? Dari situlah ada ketertarikan masyarakat lain menjadi inspirasi untuk berangkat haji. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bang Wil, sudah 20 tahun menunggu, malah diberi beban lagi. Nah, ada satu yang saya justru pertanyakan, sebenarnya bagaimana ini manajemen haji kita ini? Apakah tidak mungkin orang yang membayar satu porsi itu misalnya ditentukan 30 juta sampai sekian tahun pun ya kalau bisa tidak ada perubahan, itu harus dihitung nilai manfaatnya sekian puluh tahun juta itu sampai beliau akhirnya berangkat tuh kalau bisa memang nggak usah nambah. Ingat loh, BPKH ini berfungsi untuk mengembangkan dana haji supaya menjadi lebih berlipat-lipat. Jadi bagaimana investasi ke pihak lain misalnya ya yang menguntungkan. Jangan sampai memberikan satu suplai atau bantuan atau pinjaman misalnya ke institusi lain yang justru tidak mendapat manfaat, misalnya tidak mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Ini sama dengan memanfaatkan dana haji punya jamaah tapi menguntungkan pihak lain dan tidak memberikan kontribusi.
Nah, saya kira saya tidak tahu apakah manajemen semacam ini perlu juga teman-teman DPR untuk bisa mencari akar masalahnya. Yang jelas apa yang disampaikan beberapa tokoh terkait pernyataan-pernyataan tersebut mungkin ini berkaitan dengan klaster tadi itu. Nah, klaster ada yang memang masih banyak masyarakat yang sangat kekurangan ini yang perlu dibantu. Intinya pemerintah punya tanggung jawab untuk membantu. Bahkan tidak menaikkan pun kalau memang pemerintah punya siasat dan BPKH mampu menghadirkan kemanfaatannya, nilai yang selama ini bisa diuntungkan untuk hak jamaah, saya kira cukup. Berarti semestinya oknum ini nggak perlu mengeluarkan statement tersebut sehingga tidak memunculkan kegaduhan yang berikutnya itu ya? Ya, saya tidak tahu karena biasanya juga apakah ini asli pernyataan beliau, apakah pelintiran dari media, ya kita kan nggak ngerti. Inilah ruang publik ya, ruang publik itu sangat fleksibel ya untuk memainkan konten-konten itu. Terima kasih. Kanjeng Patih, ini tadi ada beberapa teori komunikasi, terus kemudian ada beberapa statement yang disampaikan oleh pengamat politik. Nah, ini pandangan dari budaya. Haji ini kan menjadi kontroversi nih. Semestinya pemerintah atau organisasi masyarakat yang melakukan statement yang tidak memberikan sifat bijak, itu menurut pandangan budaya gimana nih? Ya. Ini kan masyarakat adat Nusantara nih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kita berada dulu dengan kalimat itu. Yeah. Kalau memang itu benar disampaikan oleh seorang tokoh politik ataupun tokoh masyarakat, ya saya anggap kalimat itu kurang beretika. Kenapa? Bahasa itu bukan bahasa sebuah bahasa negarawan. Kita ini kan orang-orang politik itu arahnya kan mau jadi negarawan, apapun itu, untuk urusan apapun yang berkaitan dengan penyelenggara negara, entah legislatif, entah pemerintah, entah yudikatif, itu kan harus menciptakan suatu solusi, bukan malah seperti broker. Nah, kalimat-kalimat itu saya anggap tidak perlu dihiraukan, gitu. Karena apa? Muatan dari sebuah perjalanan haji ini adalah ibadah. Seharusnya, ya toh, dalam sebuah kalimat apapun itu dalam rangka untuk mencari solusi, bukan malah ngeprank. Sudah bertahun-tahun loh, masyarakat kita ini sangat sabar loh sebenarnya. Kan pertama kali infonya dari penyelenggara itu ada angin segar bahwa kuota haji kita oleh pemerintah Arab Saudi ditambah. Seneng, wah ditambah. Luar gue dipukul di AC, naiknya luar biasa. Kan ini kurang aja tuh ngeprank. Diberi angin segar, kuota tambahan. Nah, wis ayem, beli antri wis rakyat itu tidak berubah karena permintaan orang mau ziarah ataupun mau ibadah ke haji ini sangat besar sekali orang Indonesia ini. Karena ini memang itu rukun Islam ya. Jadi jangan sampai pemerintah itu kalah dengan seorang penjual beduk. Saya pernah baca TV bahwa seorang penjual beduk di Jawa Timur itu menjual beduk cash dan kredit itu berjangka itu harganya sama. Kita tanya, kenapa Pak itu jawabannya? Saya berdagang karena ibadah. Jadi beduk itu karena untuk perangkat memanggil umat, untuk tanda itu ibadah, beli cash ataupun kredit harganya sama. Lah apakah negara bisa begitu? Apakah kalah dengan seorang pedagang beduk? Karena dia takut mengambil riba dari beduk itu. Karena beduk itu ditabung. Bukan manusianya yang pergi ke Baitullah untuk menjalankan
rukun Islam. Kan itu. Jadi saya kira komentar-komentar yang memang tidak bermanfaat ataupun tidak mendidik ataupun tidak mencari solusi ya tidak perlu disampaikan. Oke. Karena ini bicara antara ibadah antara manusia dengan Tuhannya. Jangan begitu, harus ada solusi lah. Kok ini jadi tokoh masyarakat, jadi tokoh partai, jadi penyelenggara ya harus cari solusi gimana caranya. Bukan malah kamu mempersulit ngeprank, wis suwe banget. Gelem antri dijanjikan 10 tahun, 15 tahun masih begitu mau berangkat ada kenaikan. Nah, kalau kamu nggak mau ya jangan berangkat. Nah, itu kan zalim itu. Oke. Nah, ini ngono ya aja ngono lah. Semestinya memberikan penyejuk ya. Penyejuk dan harus solusi. Orang Kalimantan ngomong banyak orang, nggak semua bisa bicara. Kalau orang ngomong radit rasa tuku, dan itu nggak beretika. Dan tidak mencerminkan orang yang berbudaya di wilayah alam timur ini. Indonesia ini kan negeri timur ya. Negeri yang penuh dengan kesantunan, kebudayaan, dan memang harus menyejukkan apalagi berkaitan dengan ibadah. Itu. Oke. Jadi demikian yang disampaikan. Kemudian kita coba ini dari Mbah Rio ini. Mbah Rio sebagai budayawan di Kota Solo, melihat dinamika ini tentu di Solo kan juga dekat nih dengan embarkasi ya, Mbah ya. Nah kan, hiruk pikuknya haji mungkin dari warga Solo atau Solo Raya ini juga banyak. Kira-kira apa yang menjadi keluh kesah masyarakat sebenarnya itu, Mbah, dengan adanya wacana adanya kenaikan, terus kemudian wacana dari tokoh masyarakat oknum ini yang sedemikian rupa. Menurut Mbah Rio, pripun nih ke Mbah Rio? Iya, terima kasih Pak Imam. Saya berkunjung ke satu keluarga dan itu masyarakat yang sudah katakanlah bertahun-tahun menyelengi. Nyelengi untuk apa? Untuk naik gaji perjalanan. Di satu titik ada yang berkata nggak mungkin negara akan mau menaikkan harga karena apa? Saya sendiri aja misalnya itu punya bunganya duit saya 25 juta yang lalu aja sudah turah untuk membayar kenaikannya. Lalu ada lagi juga yang berani meyakini bahwa ini polemik Pak Rio, jangan percaya polemik. Nanti akan tetap tidak akan naik. Coba sampai di Solo, orang-orang Solo biasanya sudah persiapan ini di sekitar asrama haji itu sudah ada banyak orang jualan yang untuk ya katakanlah untuk bekal haji. Kemudian ada lagi juga yang walaupun sakit, walaupun dipikir-pikir itu sakit, tetapi dia tetap percaya tidak akan naik. Pokoknya saya siap-siap. Ada yang sudah tua, ada yang sudah katakanlah tinggal ini saya punya kewajiban untuk naik gaji. Lain tidak. Setelah ini mau apa tidak tahu, mau apa lagi tidak tahu. Tapi rukun iman yang terakhir adalah naik gaji. Jadi dari situ beliau yang saya temui yakin tidak akan naik gaji, gitu Pak. Oke, jadi itu sebagian dari masyarakat calon jamaah haji ini, Mbah Rio Hardoyo ini tinggalnya di dekat asrama haji Solo ya Mbah ya. Asrama haji Solo, dan beliau juga budayawan di Solo salah satunya. Nah, ada beberapa statement masyarakat yang disampaikan oleh Mbah Rio bahwa
masih ada yang tidak percaya bahwa ini masalah kenaikan haji ini walaupun sudah dibahas di RDP Komisi 8 dengan Kementerian maupun pelaksanaan haji. Tapi masyarakat pun masih optimis ya Mbak ya bahwa ini tidak akan naik kan itu. Nah, ini tadi kembali ke kita beralih ke Mas Samsul ini sebagai media tadi disampaikan oleh pakar komunikasi ada pelintiran pinter-pinter media yang mempelintir pernyataan atau yang diduga dipelintir pernyataan-pernyataan ini sehingga menjadikan kegaduhan. Ini Mas Samsul ini kan juga sebagai jurnalis muda ya. Gimana menurut Mas Samsul ini adanya wartawan atau media yang senengannya melintir atau membuat hoak itu gimana? Iya, terima kasih Mas Imam. Jadi kalau kita berbicara hari ini perkembangan media dan juga diimbangi sosial media, ini yang menjadi momok dan PR kita bersama hari ini. Karena kita lihat kalau kita mengacu pada kaidah dan juga kode etik jurnalistik, semestinya itu bisa menjadi kontrol filter bagi jurnalis untuk bagaimana menyuguhkan informasi itu yang berimbang. Termasuk kalau kemarin juga disampaikan waktu kita ketemu dengan Wakil Ketua Dewan Pers Bapak Agung Darmajaya, pers hari ini dituntut tidak hanya berpikir menyuguhkan berita saja, tapi bagaimana kita juga berpikir tanggung jawab sosial daripada berita yang kita hasilkan. Nah itu yang harus kita garis bawahi besar ya. Cuman hari ini di masyarakat kita juga dihadapkan fenomena-fenomena bagaimana pelintiran-pelintiran di sosial media, berita-berita dari portal-portal yang tidak bertanggung jawab. Kalau dulu mungkin perbedaannya dulu dengan sekarang, dulu masyarakat kita mencari sumber referensi berita pasti dari media-media yang kredibel dan juga terkenal. Tapi padahal saat ini yang memberitakan tentang statement tokoh ini juga media kredibel loh. Nah, maka tadi kan juga sudah saya sampaikan bagaimana tanggung jawab sosial seorang jurnalis itu berpikir dampak daripada setelah pemberitaan ini. Nah, ketika kita menemui narasumber yang ibaratnya punya statement atau materinya itu dianggap kurang jelas, maka tugas seorang jurnalis itu memperjelas apa dan maksud dari yang disampaikan itu, sehingga publik itu tidak menafsirkan secara liar. Apalagi kalau kita lihat fenomena ini, saya pikir terlalu dini lah jika kita langsung menjustifikasi masyarakat kita seakan-akan yang tidak mampu tidak berangkat. Dari dulu sampai sekarang mulai masyarakat kita, saya pikir kan selalu mengikuti apa yang kebijakan pemerintah ini. Nah, hari ini tanggung jawabnya pemerintah malah bagaimana dia bertanggung jawab mengembalikan keyakinan publik. Karena yang beredar di media kan juga diindikasi dalam pengelolaan haji ini ada mafia-mafianya. Mungkin bermain kong kali kong di pengelolaan hotel, catering. Terus peran media ini untuk bagaimana memberikan edukasi. Tadi disampaikan media atau wartawan atau jurnalis ini harus memberikan rasa tanggung jawab. Tentu kalau wartawan profesional pasti tahu kok kaidah jurnalisnya bagaimana, kaidahnya bagaimana. Yang saat ini yang tidak ada ini kan yang sangat berkurang. Itu kan memberikan edukatif. Nah, ini Anda sebagai jurnalis muda ini bagaimana untuk, apalagi salah satu pimpinan redaksi atau penanggung jawabnya redaksi di salah satu media ini apa yang harus dilakukan
oleh jurnalis sehingga memberikan edukasi pada masyarakat gitu loh. Ya, terima kasih. Ini tentu sangat menarik ya. Tentunya begini, hari ini pers kita itu perlu adanya sinergi pentahelik ya. Bagaimana di sini sama-sama terbuka. Tentu ketika dari sumbernya saja itu tidak ada informasi yang jelas dan kredibel, kita menaikkan sebuah berita, wartawan kan nggak boleh beropini, Mas. Oh iya. Ya kan. Tentunya nek bagi kita sih ini tanggung jawab besar bersama. Pertama boleh beropini, ya, tapi tidak boleh menjustifikasi. Nah, kalau tidak ada larangan betul, opini nggak boleh, nggak ada larangan. Gitu. Kalau berkaitan dengan tema ini, tentunya kan ini juga harus difikirkan secara bersama-sama. Nah, tentunya informasi dari Badan Pengelola Haji sendiri ini juga harus diperjelas. Tentunya sering-sering kita berdiskusi dengan teman-teman media, sering-sering undang teman-teman media, dan yang terpenting jangan selalu membiasakan rilis. Ajak teman-teman media ini berdiskusi sehingga kita tahu titik-titik persoalannya itu di mana sih. Nah, sehingga nanti teman-teman media juga bisa membantu mengurai persoalan informasi yang hari ini semakin ke sana semakin miss. Komentatornya juga banyak dari pihak-pihak yang berbagai kalangan. Ini tentunya pemerintah harus membuka suara. Yang diinginkan publik itu keterbukaan. Nah, di sini kan juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kira-kira pengelola haji melalui Kementerian Agama itu sudah seberapa persen dia membuka ruang-ruang untuk penyaluran informasi publik itu? Oke, jadi saat ini bahwa yang sebagaimana yang pernah didengar, dibaca, ini kan pemerintah memberikan usulan ke legislatif, ke Komisi 8 rencana kenaikan haji dengan berbagai pertimbangan. Dan sampai saat ini memang belum ada keputusan, tapi ini sebuah wacana yang ini sudah meresahkan masyarakat. Semestinya jurnalis bisa mengambil satu langkah yang bijak. Jurnalis-jurnalis senior di sana juga saya yakin kok yang membuat berita atau mewartakan ini juga tidak sembarangan. Mereka senior-senior semua, apalagi media nasional pasti lebih selektif. Oke, karena waktunya terbatas, closingnya Bang Ohyo ini tentang masalah polemik ini, gimana Bang Ohyo? Ya, pertama yang tidak ada urusannya dengan haji, pemberangkatan ya. Kalau itu adalah statement dari sebuah organisasi yang tidak punya kompetensi terkait dengan penyelenggaraan haji, tidak usah berkomentar, karena ini bukan urusan agama ini. Pemberangkatan haji ini adalah urusan memberangkatkan orang dari tempat tinggalnya ke embarkasi ke Arab Saudi. Di sana tinggal sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau mau berkomentar, nanti tanggal 9 Zulhijjah itu, oh harusnya haji ini kalau mabrur begini. Tapi urusan pemberangkatan tidak usah banyak ribut. Yang kedua, tidak usah, ya menurut saya harus dipikirkan kembali untuk menaikkan harga haji itu. Artinya kalaupun naik itu ya 5-10%. Tidak dengan begini. Ingat loh, sekali lagi siapapun yang berangkat tahun ini adalah mereka yang menabung 20 tahun yang lalu. Mereka pasti sudah dapat nilai manfaat dari bunga. Ya bayangkanlah kalau saya mempunyai uang 20 juta disimpan di bank, nilai manfaatnya berapa? Itu belum lagi nilai manfaat akumulasi dari total uang setoran awal yang sudah diserahkan, bukan saja 220 jemaah yang berangkat tahun ini ya, tapi jemaah yang akan berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Itu akumulasinya kan ada, itu kan bisa menjadi nilai manfaat. Mungkin juga ada nilai manfaat tambahan dari penempatan itu. Dan sekali lagi, ada lagi sebenarnya nilai manfaat. Kita ini kan 2 tahun selama pandemik tidak memberangkatkan jemaah haji. Kan pasti ada bunga atau nilai manfaat. Anggap kalau 1 triliun misalkan muncul dari hasil nilai manfaat, kan berarti ada 2 triliun, itu kan bisa disubsidi sambil menata
jemaah haji yang akan datang ini yang ke depan dengan memberikan masukan atau memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwasanya dalam 3-4 tahun ke depan mungkin harga haji ini akan naik sekian. Jadi masyarakat sudah siap. Jangan sampai masyarakat ini malah justru ketakutan. Saya kok tidak aman ya dengan penyelenggaraan yang disarankan oleh negara ini. Saya kok tidak ada keyakinan ya, begitu. Jadi karena negara yang melaksanakan, maka negara harus memberikan jaminan. Maka negara harus bisa memberikan solusi. Jangan serta-merta ada masalah, kau yang mau berangkat bayar lunasi. Jangan begitu. Jadi sekali lagi, saya ingin memberikan pernyataan, jangan naikkan harga haji. Kalaupun naik 5-10% itu mungkin masih diterima. Terima kasih. Closing, Gus Andi. Ya, saya kira political will pemerintah sebagai regulator maupun penyelenggara itu harus melihat kapasitas dan kemampuan jamaah. Ya, kalau ongkos naik gaji ONH plus, tentu ini sudah tidak perlu diperbincangkan karena di situ ada varian-varian mulai harga dari 150 juta sampai setengah miliar pun akan dibayar oleh mereka yang mampu. Nah, tapi bagi jamaah haji yang sangat besar kemauannya bagi masyarakat Indonesia untuk berhaji ini harus dimanajemen dengan baik oleh pemerintah, dan jika ada kenaikan itu tidak bisa semata-mata diberlakukan di tahun ini. Jadi yang bijak ya, kita ngomong bijaksana ini, kalaupun ada perhitungan untuk menaikkan, itu justru yang paling bagus ada diberikan untuk tahun depan, sehingga masyarakat yang sudah akan berencana naik hajinya itu terjadwal tahun depan sudah siap-siap, dan itu pun hanya naik jangan lebih dari 10% ya. Ya bagaimana caranya pemerintah ini harus melihat bagaimana mengatur manajemen haji ini dengan baik, bukan aspek bisnisnya. Kalau aspek bisnisnya nggak ada ukurannya. Oleh karena itu, menurut pandangan saya bahwa apa yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan haji itu gunakan untuk jadwal di tahun depan. Jadi hemat saya tahun ini seharusnya apapun yang kalau itu dioncei pelan-pelan dengan teori dekonstruksi tadi oleh wakil rakyat kita dari berbagai fraksi yang ada di DPR, tidak naik pun akan terlaksana. Ingat sekali lagi, masyarakat kita yang akan berhaji itu justru konsentrasinya di tanggal 9 Juli itu. Jadi urusan catering, pemondokan dan bagaimana, yang penting bisa berangkat itu sudah bagus. Udah mereka rasa syukur kalau diberikan dengan standar-standar yang baik, itu biar masyarakat memilih ke ONH plus. Jadi masyarakat yang berhaji massal ini ya memang ukurannya adalah ukuran ekonomis, ukuran kebermampuan masyarakat supaya sangat minimalis biaya yang dikeluarkan untuk bisa berangkat. Nah, gitu saja Mas. Kanjeng Pangeran, closing. Kalau saya ini cuman sebagai budayawan ataupun pemerhati ya, saya pikir sebenarnya pemerintah itu bisa melakukan apa saja. Seperti contohnya dulu pemerintah itu mensubsidi BBM. Kan aneh. Pengaruh mau dolar-dolaran kok disubsidi BBM-nya, kan aneh. Tapi sekarang dicabut. Banyak dicabut subsidi. Mengapa tidak mensubsidi naik haji? Padahal uangnya sendiri ya? Subsidi diberikan kepada naik haji. Pemerintah karo negara ini semakin berkah. Insya Allah. Ya toh? Betul. Terus mulai. Menurut saya tidak usah dinaikkan. Oke. Yang memang berani dan ingin mendapat berkah, subsidi yang sudah dicabut dari beberapa elemen kepentingan publik, subsidikan ke haji. Untuk mungkin tahun ini atau tahun ke depan, habis itu dicari solusi yang terbaik.
Jadi sebelum 3 tahun, 5 tahun ke depan mau naik dan lain-lain, pemerintah harus punya cadangan. Jangan sampai ongkos itu naik terlalu tinggi, nanti dianggap ngeprank. Nah, makanya hal-hal begitu kan tanggung jawabnya pemerintah. Pemerintah ya harus memberikan sebuah kenyamanan, sebuah nek wong Jawa ayem buat orang-orang yang mau beribadah, mau melengkapi rukun Islam, mau menunaikan kelengkapan dari rukun Islam. Kalau negara pemerintah mau berani mensubsidi, karena sudah mencabut banyak subsidi untuk masyarakat, berikan subsidi kepada. Oke. Biar tidak jadi polemik terus, Siap. masihan nanti. Subsidi untuk haji Haji. ya. Oke. Mbah Rio, closingnya Mbah Rio. Demikian pemirsa, satu diskusi menindaklanjuti atas wacana atau opini dan pemberitaan dari beberapa media terkait masalah statement salah satu oknum pejabat organisasi atau petingginya organisasi yang dinilai menciderai rasa keadilan, dinilai statement yang zalim kepada masyarakat bawah tentang haji. Dalam diskusi ini ada beberapa hal yang diambil dari hikmahnya terkait dengan pemerintah dan legislatif. Dikaji ulang untuk rencana kenaikan haji, apapun alasannya, kalaupun naik tidak untuk tahun ini, tapi insya Allah untuk tahun yang akan datang. Kalaupun harus menggunakan kenaikan dengan fasilitas-fasilitas tertentu, maka berikanlah kepada ONH plus ya Gus, ONH plus. Karena aku nggak pernah naik haji nih, jadi nggak tahu. Nah, yang berikutnya tentang masalah jurnalis. Jadilah jurnalis yang bijak. Berilah edukasi kepada masyarakat yang memberikan pengayoman, yang memberikan kenyamanan, sehingga kelak akan dikenang oleh generasi yang berikutnya. Apa yang kita lakukan sekarang ini akan dituai oleh anak turun kita yang akan datang. Sampai ketemu yang akan datang, edukasi-edukasi dalam tayangan ini akan selalu kita inovasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Terima kasih Bang Oyo. Terima kasih Cek Pate. Siap. Mbah Rio. Matur suwun. Matur suwun.